Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Apa kabar semuanya? Masih semangat untuk belajar? Di video sebelumnya, kita sudah belajar tentang bagian-bagian lingkaran. Nah, pada video kali ini, kita akan belajar tentang keliling lingkaran. Sudah siap? Sebelum kita menonton video kali ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like, dan komen. Terima kasih. Mari kita perhatikan kembali benda-benda berikut ini. Ya, ada jam dinding, kemudian ada cincin, ada permukaan meja, dan roda sepeda motor. Sebelumnya kita sudah belajar tentang bagian-bagian lingkaran. Semua benda-benda tadi bentuknya adalah lingkaran. Sekarang, bagaimana jika kita ingin menghitung berapa panjang lintasan yang dilalui sebuah sepeda motor? Atau bagaimana kita tahu berapa panjang rotan yang diperlukan untuk membuat sebuah hula hoop? Nah, kita bisa mengetahuinya jika kita menghitung keliling dari lingkaran. Inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, kita akan menentukan keliling lingkaran. Kemudian, menyelesaikan permasalahan terkait keliling lingkaran yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Ayo kita ingat kembali, apa itu lingkaran? Ya, lingkaran adalah titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Suatu titik tertentu di sini yang dimaksud adalah titik pusat. Nah, kita bisa mengingat kembali ada jari-jari. Nah, jari-jari itu adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Jari-jari ini biasanya disimbolkan dengan huruf R. Kemudian ada diameter. Nah, diameter sendiri merupakan garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat. Nah, kita bisa melihat bahwa diameter ini adalah 2 kalinya jari-jari. Nah, diameter biasanya disimbolkan dengan huruf D. Jika kita bisa menyatakan bahwa diameter adalah 2 kalinya jari-jari, maka juga kita bisa menyatakan jari-jari itu adalah setengahnya dari diameter. Kita bisa menghitung keliling dan luas lingkaran jika jari-jari atau diameternya diketahui. Jika kita membahas tentang lingkaran, ya, lingkaran ini erat kaitannya dengan pi. Ya, pi simbolnya seperti ini. Nilai pi itu sendiri adalah 22/7 atau 3,14. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan keliling lingkaran? Agar kita lebih memahami apa yang dimaksud dengan keliling lingkaran, sekarang ayo kita melakukan sebuah kegiatan. Pertama, ambillah 1 keping uang logam. Tandailah bagian tepi uang logam tersebut dengan huruf A. Tandailah menggunakan spidol atau pulpen. Kemudian, gelindingkan uang logam tersebut. Letakkan titik A tadi di bagian bawah uang. Nah, ketika kita menggelindingkan, itu sampai bagian bawah tadi kembali ke tempatnya semula. Ini ya, awal mulanya titik A itu ada di bagian bawah yang ditandai dengan warna merah. Oke, kita coba gelindingkan sampai titik merah ini kembali ke awal mulanya, yaitu ada di bawah. Nah, lintasan yang dilalui uang dari A sampai kembali lagi ke A disebut satu putaran penuh atau satu keliling lingkaran. Kita juga bisa mengingat kembali
salah satu bagian lingkaran, yaitu busur. Busur adalah garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran. Garis lengkung tersebut bisa garis lengkung yang kecil atau lebih besar lagi. Sekarang perhatikan garis yang berwarna merah muda. Garis ini menunjukkan keliling sebuah lingkaran. Jadi, kita dapat menyimpulkan keliling adalah busur terpanjang dari suatu lingkaran. Kita bisa mencari keliling lingkaran menggunakan rumus ini ya. K sama dengan Pi kali D. Karena panjang diameter sama dengan 2 kali jari-jari, maka K juga sama dengan 2 dikali Pi dikali R. Nah, di mana K ini adalah keliling lingkaran, R adalah jari-jari, dan D adalah diameternya. Nah, untuk Pi sendiri itu nilainya antara dua ini ya, 22/7 atau 3,14. Ayo kita perhatikan contoh soal yang pertama. Di sini terdapat sebuah lingkaran yang memiliki jari-jari 14 cm. Coba tentukan keliling lingkaran pada gambar tersebut. Nah, kita bisa menggunakan rumus yang tadi. Karena di sini diketahui jari-jarinya, maka kita bisa menggunakan rumus K sama dengan 2 dikali Pi dikali R. Jari-jari dari lingkaran ini adalah 14 cm. Nah, 14 itu bisa dibagi dengan angka 7. Maka nilai Pi yang kita gunakan adalah 22/7. Jadi, 2 dikali 22/7 dikali 14. Nah, di sini 14 bisa dibagi dengan angka 7, yaitu hasilnya 2. Makanya di sini 14-nya dan angka 7-nya kita coret ya. Ini artinya 14 dibagi 7, hasilnya 2. Sehingga 2 dikali 22 dikali 2 sama dengan 88 cm. Jadi kelilingnya adalah 88 cm. Contoh soal kedua. Nah, perhatikan lingkaran berikut ini ya. Di sini terdapat sebuah lingkaran dengan panjang diameternya 26 cm. Tentukan keliling lingkaran tersebut. Nah, di sini karena yang diketahui adalah diameter, kita bisa menggunakan rumus yang pertama tadi, yaitu K sama dengan Pi dikali D. Sekarang kita perhatikan, angka 26 apakah bisa dibagi dengan 7? Ya, karena 26 tidak bisa dibagi 7, maka nilai Pi yang kita gunakan adalah 3,14. Nah, jadi 3,14 dikali 26 itu hasilnya adalah 81,64 cm. Jadi, keliling lingkaran ini adalah 81,64 cm. Oke, kita ke soal berikutnya. Sebuah lingkaran memiliki keliling 132 cm. Berapakah diameter dan jari-jari lingkaran tersebut? Nah, pada soal yang ketiga ini, kita tidak lagi diminta untuk mencari keliling lingkarannya. Nah, tapi kita diminta untuk mencari panjang diameter dan jari-jarinya. Sedangkan keliling lingkarannya sudah diketahui. Nah, bagaimana caranya? Kita tetap menggunakan rumus mencari keliling, yaitu K sama dengan Pi dikali D. Karena pada soal sudah diberitahu nilai Pi adalah 22/7, maka nilai Pi yang kita gunakan untuk menyelesaikan masalah ini yaitu 22/7. Di sini kita tinggal memasukkan nilai dari K. Kita masukkan nilai K-nya yaitu 132 sama dengan 22/7 dikali D.
Nah, di sini karena kita ingin mencari nilai D, boleh kita pindahkan yang ada nilai D-nya ke sebelah kiri. 22/7 dikali D sama dengan 132. Maka D sama dengan 132 per 22/7. Nah, di sini ada pembagian pecahan. Nah, bisa kita ubah menjadi perkalian. Kemudian pecahannya ditukar antara pembilang dan penyebutnya. Yang tadinya 22/7 jadi 7/22. Jadi 132 dikali 7/22. 132 itu bisa dibagi dengan 22. Hasilnya adalah 6. Sehingga 132 dengan 22 ini boleh kita coret ya. 132 dibagi 22 tadi 6, kemudian tinggal dikalikan dengan 7. Maka diameternya adalah 42 cm. Nah, tadi kita sudah tahu jari-jari itu adalah setengahnya diameter. Maka jari-jarinya adalah setengah dikali 42. 42 dibagi 2 yaitu 21 cm. Sekarang kita ke contoh soal yang terakhir. Noval memiliki sebuah sepeda. Sepeda tersebut memiliki jari-jari 22 cm. Jika Noval mengendarai sepeda tersebut untuk ke sekolah dan roda sepeda berputar sebanyak 100 kali, berapa kilometer jarak yang telah ditempuh Noval? Nah, untuk mengetahui jarak yang telah ditempuh oleh Noval, kita bisa menghitung keliling dari roda sepedanya. K sama dengan 2 dikali Pi dikali R. Karena R-nya adalah 22, maka nilai Pi yang kita gunakan adalah 3,14. Sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 22. Hasilnya adalah 138,16 cm. Nah, ini baru keliling roda sepedanya ya. Karena roda sepeda berputar 100 kali, maka 138,16 cm dikali 100. Hasilnya adalah 13.816 cm. Karena di soal yang ditanya berapa kilometer, maka sentimeter ini harus kita ubah ke kilometer. Dari sentimeter ke kilometer itu naik 5 tangga ya. Berarti 13.816 cm ini dibagi dengan 100.000. Hasilnya adalah 0,13816. Atau kita bisa membulatkan menjadi 0,14 km. Bagaimana, apakah sudah paham? Saatnya kita berlatih.